Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak tahu ya. Oke, perkenalkan, nama saya Tuti Apriani dengan NIM CMR 020027 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Peminatan K3 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan. Sobat sehat, pada video ini Tuti akan memberikan sedikit gambaran mengenai edukasi yang bertemakan 5 langkah safety. Dengan dibuatkannya video edukasi ini, tujuannya adalah untuk memberitahukan pemahaman kepada sobat sehat semuanya dan juga pekerja terkait bahwa pentingnya mematuhi 5 langkah safety dalam bekerja atau sebelum bekerja. Sebelum ke pembahasan materi, Tuti pengen tahu deh, apakah sobat sehat semuanya mengetahui apa itu safety? Ketiga, bagaimana safety yang aman dalam bekerja? Lalu, cara menanggulangi bahaya bila terjadi suatu kecelakaan. Jadi mungkin ada yang tahu dan ada juga yang kurang tahu ya. Tapi tenang kok sobat sehat. Tuti bakal ngasih tahu terkait mengenai apa itu safety, K3, safety yang aman dalam bekerja, dan sekaligus cara bagaimana menanggulanginya atau mengurangi bila terjadi suatu resiko kecelakaan. Nah, ini nih yang akan Tuti bahas mengenai tema 5 langkah safety yang dimana ada K3, apa itu safety, pekerjanya, lalu video sama safety yang aman itu bagaimana. Jadi mari kita bahas satu-satu ya sobat sehat. Stay tune terus ya. Nah, di pembahasan pertama ini kita akan membahas mengenai K3 yang dimana definisinya itu adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapan guna mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan maupun penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja. Lalu kita beralih ke dasar penerapan K3. Di antara ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, adapun Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan Permenaker Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Ini menurut P2K3. Adapun fungsi K3 yaitu secara garis besar fungsi K3 ini untuk berbagai macam pihak seperti pekerja memahami bahaya dan risiko dari pekerjaannya. Lalu pekerja memahami tindakan pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan. Lalu pekerja memahami hak dan kewajibannya khususnya dalam peraturan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, kita akan membahas mengenai safety. Nah, safety itu merupakan kata dari bahasa Inggris yang memiliki pengertian keamanan. Keamanan di sini memberikan banyak maksud, seperti alat keamanan untuk melakukan aktivitas tertentu. Aktivitas tertentu di sini seperti halnya menjaga keamanan. Ketika seseorang pekerjaan di industrial, safety keamanan dalam memakai helm untuk melindungi kepala. Itu adalah salah satu contoh mengenai safety. 3. Pekerja, di mana kita akan membahas mengenai pekerja. Definisi, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Ayat 2, menyebutkan bahwa karyawan atau pekerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Adapun definisi pegawai menurut Mardiasmo tahun 2011 adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap, secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu. Nah, ini adalah contoh kasus potensi menyebabkan bahaya atau kecelakaan pada pekerja akibat tidak patuh dalam 5 safety, yang dimana kasusnya itu seorang buruh tewas setelah lehernya tergilas mesin saat bekerja di sebuah pabrik tekstil di Pedan, Klaten. Lalu seorang karyawan mematikan mesin karena ingin membetulkan benang yang putus. Setelah benang tersambung, korban pun bergeser menyalakan mesin tenun tersebut. Tanpa disadari, ternyata kain kerudung si korban masuk ke dalam mesin dan menjerat
leher korban hingga tewas. Kira-kira Sobat Sehat tahu gak apa faktor dan penyebab dari kasus tadi? Jadi, faktor penyebab dari kasus tersebut ialah 1. Ketidakwaspadaan dan rasa ingin terburu-buru menjadi sebab utama dari kecelakaan kerjaannya. Lalu yang kedua, penyebab kecelakaan ini dominannya disebabkan oleh faktor manusia yang lalai terhadap bahaya yang akan timbul akibat rasa ingin segera menyelesaikan pekerjaan tanpa mempertimbangkan keselamatan diri. Lalu Sobat Sehat tahu nggak upaya apa yang harus dilakukan untuk bisa mengurangi potensi bahaya dari kasus tersebut? Nah, ada 4 upaya untuk mengurangi potensi bahaya dari kasus tadi ya. Yang pertama itu harus mengevaluasi kejadian sebelumnya agar tidak terulang kembali. Yang kedua, membenahi sistem ketiga yang belum sesuai dengan ketentuannya. Yang ketiga, memberi penyuluhan terhadap para karyawan agar lebih berhati-hati dan waspada akan segala bahaya yang akan timbul di tempat kerja. Lalu yang keempat, menanamkan kesadaran diri terhadap pentingnya ketiga bagi setiap karyawan dan menerapkan 5 langkah safety sebelum bekerja. Nah, di sini ada satu video yang menjelaskan mengenai safety yang aman dan tidak aman. Jadi Sobat Sehat, simak baik-baik ya. Tuti kasih tahu ya, kalau safety yang aman itu, yang pertama itu waspada dan peka terhadap keadaan di sekitar. Lalu yang kedua, menggunakan peralatan safety dengan benar. Yang ketiga, istirahat tepat waktu. Kalau safety yang tidak aman itu kebalikan dari safety yang aman. Jadi itu tidak waspada dan tidak peka terhadap keadaan di sekitar, lalu tidak menggunakan peralatan safety pada saat bekerja, dan tidak cukupnya istirahat pada saat bekerja. Nah, yang terakhir ini ada poin penting mengenai materi 5 langkah safety, di mana langkah ini ada 6. Yang pertama, search for hazard. Jadi sensitifkan panca indera para pekerja untuk menemukan potensi bahaya yang mungkin timbul di lingkungan kerja. Lalu yang kedua, analyze the resiko. Analisa risiko yang akan timbul dari potensi bahaya yang dimiliki pekerja dan ditemukan sebelumnya. Langkah yang ketiga, find the cause. Lalu dari hasil analisa risiko yang sudah diidentifikasi, kemudian dicari suatu penyebab potensi bahayanya terhadap pekerja. Langkah keempat, eliminate the cause. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengurangi dari penyebab bahaya yang terdapat di beberapa pekerja. Langkah yang kelima, tell other. Kemudian informasikan temuan dari hasil analisa tadi ke orang lain melalui poster berupa himbauan, rambu atau media lainnya. Langkah yang keenam atau yang paling terakhir ini adalah you are safe. Saat semua langkah sudah dijelaskan dengan benar, ini berarti telah membantu diri sendiri dan orang lain untuk tetap aman. Nah, itu tadi pembahasan mengenai 5 langkah safety dalam bekerja. Jadi, bagaimana Sobat Sehat? Udah pada tahu dan dapat sedikit ilmu kan? Tuti harap semoga Sobat Sehat dapat menerapkannya di kelak suatu saat kalian bekerja di industri atau konstruksi dan dimanapun itu, karena safety dalam bekerja itu sangatlah penting. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata atau kalimat yang Tuti ucapkan kurang pas dan tidak enak didengar ya Sobat Sehat. Oke, Tuti ada sedikit pantun nih. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.